Masa kita udah pengen syuting dijadwalkan misalkan tetap sama klien. Nanti mas saya tanggal 11 sekian sekian sekian. Datang, oke. Aduh mbak saya lupa buka kamera. Iya sih. Halo Ade. Yuk. Oke, Hadiansah atau yang sering disapa teman-temannya burung. Ngobrol. Oke Di, perkenalkan diri lo itu sebagai apa? Lo itu siapa? Halo, perkenalkan nama gue Hadiansa dan kadang temen tuh biasa ada yang manggil gue Hadi, AA, Mas gitu macam lah. Paling seperti itu. Oke. Nah, tadi itu lo sebagai apa? Kalau gue di sini sebagai multimedia dan di multimedia itu di dalamnya kayak kan macam-macam, ada yang fotografer dan di bidang video dan di video itu kan ada editingnya juga ya, dan saya itu di editingnya. Oke, berarti lebih terinti ngedit. Ya, bahasa awamnya ya enggak sih? Iya. Lo ngedit foto apa video sih? Sebenarnya kalau gue pribadi lebih ke editing video. Oke, lebih ke editing video. Oke, Di. Iya. Lu kan yang gua tahu lu itu anaknya syar'i banget. Lu kan lulusan pondok pesantren ya, bener Iya. gak sih? Iya. Pondok pesantren yang basicnya lebih ke apa ya? Agama ya, lebih ke Iya. agamis banget gitu. Iya. Religius, sorry. Lu lebih ke arahnya di sono gitu. Ketertarikannya lu bisa jadi seorang apa tadi? Video editing. Video editor lah ya. Editor ya. Itu apa korelasinya apa bisa lo ke arah sono yang tadinya padahal lo calon ustadz gitu lo. Sebenarnya gini, pengalaman gue semenjak belum mendalami bidang video itu atau sebelum gue ngedit segala macem, itu awal mulanya ada Andre. Itu awal mulanya Andre. Itu di situ Andre itu dia gimana ya? Maksudnya Andre itu membimbing gue dengan apa adanya dan terus maksudnya terus udah lu harus gini, lu harus terus coba gitu. Dan akhirnya gue coba dan di karantina terus segala macem gitu kan. Ya ini flashback dikit lah. Ya akhirnya mulai agak suka gitu. Oke. Berarti berawal dari ajakan temen ya enggak sih? Iya. Kemudian lo tertarik bener Dan nggak sih? tertarik Ajakan. dan gue juga dari maksudnya dari SMK gitu kan, maksudnya multimedia, gue malu amat gitu ya kan, nggak bisa apa-apa atau gimana, dan gue sempetin belajar gitu. Oke. Menarik sih ini ya. Dari calon ustadz kemudian menjadi calon Ya alhamdulillah. imam masih. Amin. orang editor ya kan. Ya amin. Oke, di apa namanya berlanjut. Pertama kali lo terjun langsung ke dunia video itu kapan dan di mana? Kemudian kenapa lo bisa tiba-tiba ada di sana tadi? Ya sebenarnya gini, awal kan gue itu dari Bang Andre ya. Dari Bang Andre gue di karantina untuk video segala macem, dan setelah itu gue menjalani untuk mengabdi dan terus di karantina bareng-bareng. Dan Ada karantina ya kayak Ah. corona ya? iya, maksudnya karantina itu di situ dihususkan. Oke. Bukan dihususkan sih, ya gitulah, termasuk kayak dihususkan. Dan terus kan kalau saya pribadi pas ketika mengabdi itu tidak mengajar karena dihususkan untuk mengedit gitu dan terus mengedit. Dan akhirnya di situ gue pribadi akhirnya punya pikiran untuk keluar lah gitu. Dan akhirnya ya udah, itu karena orang tahu juga nggak setuju karena udah Hadi keluar aja gini-gini, maksudnya coba nginvest apa gimana gitu kan, keluar. Dan akhirnya gue keluar, nggak lama keluar, dan situ bingung akhirnya gue ngelamar kerja. Di situ gue kerja juga, Di mana itu? sempet di KS. Set, padahal itu gede loh gajinya. Iya gede tapi Dapat kan BPJS lagi. iya gede kan, tapi gimana ya, kalau masalah gaji itu kalau nggak hobi kita susah sih. Oke. Gitu, makanya udah gitu udahlah, gue menjalanin hobi aja. Akhirnya gue minjem ke saudara gue ada kamera, itu Nikon apa gimana,
Canon, gue coba-coba, akhirnya masih tuh ke hobi. Dan udah gitu gue akhirnya silaturahmi ke pondok lagi, yaitu ke pondok pesantren Latansa. Akhirnya gue silaturahmi ke Ustadz Fairuz dan mohon arahannya dan mohon bimbingannya dan minta doanya gimana. Dan di situ Ustadz Fairuz mengarahkan untuk ke Mas Rizky yang ada di Salbay. Jadi untuk mengikuti coba Training lah ya. Satu training dan terus untuk mendalami Bidang ya lu. ke situ. Oke. Nah tadi pengalaman pertama lo video gitu di mana tadi itu belum terjawab tuh? Di pondok? Iya di pondok. Di pondok ya? Di pondok. Itu event apa tuh? Event kayak sama, kayak misalkan panggung gembira, terus ya lain-lainnya. Pertama kali lo tadi pakai apa? Alatnya? Kalau untuk alat, Pertama kali? kalau pertama kali untuk memegang alat kamera itu pertama kali itu Canon. Tipe apa itu? Tipenya itu awal 700D, 700D ya. Punya Iski ada. Punya Iski gua minjem. Pertama kali tuh ya? Iya, pertama kali 700D. Dan akhirnya gua mencoba untuk berani memegang kamera pondok itu 5D sama 5D sama 7D. Akhirnya udah tuh pakai terus aja. Dan ya udah gitu. Terus kalau untuk ke editingnya itu biasanya saya Adobe Premiere sih. Wow, software yang pakai Premiere. Iya, lebih biasanya ke Adobe Premiere. Itu kalau bicara Premiere, lo ngedit tuh ya? Iya, Bicara ngedit ngedit. tadi ya? Iya. Kalau bicara ngedit lo lebih enakan apa? Lebih nyaman kah pakai Windows apa iOS tuh? Kalau gue pribadi iOS sih, Kenapa? karena prosesor yang ada di iOS tuh ya lebih enak aja dan apa ya, ya enak aja. Tapi Iya. dulu sempet ini ya, pakai Windows juga kan? Pernah, iya. Terus beralih bisa ke Mac itu ke iOS? Karena awal Windows itu ya awal mencoba kan ya, namanya awal mencoba ya udah ya seadanya, jadi menggunakan alat seadanya. Terus oh gini Windows, oh gini, akhirnya udah tuh mencoba lagi. Ada punya temen, punya siapa, gue mencoba untuk ke iOS gitu. Oh ternyata perbedaannya gini ya gitu. Berarti untuk sementara lebih nyaman ke iOS ya? Iya. Soalnya gue tahu di apa namanya orang yang udah biasa pakai Windows, giliran pakai iOS itu bingung, bener gak sih? Iya bener. Ada banyak ya? Banyak. Yang bingung, tapi lu malah lebih nyaman ya cara iOS? Iya alhamdulillahnya lebih aman ke iOS. Oke. Nah, bicara cara kerja ya. Hmm. Kita bicara mengkerucut ke arah cara kerja. Cara kerja lo menjadi seorang video editor atau videographer itu gimana sih step by stepnya? Gue kan setelah ke Salbay Oke. dan menjalankan amanah ya udah akhirnya gue mengikuti event Salbay dan apapun itu eventnya segala macem. Dan gue awal-awal itu di situ belum megang yang namanya kamera, dan gue masih ngeliat, memantau, oh ternyata gini. Dan gue punya pemikiran gimana ya, gue di sini kan baru pertama kali di event gitu, gue gimana caranya ketika menuju ke event ini pulang-pulang itu mendapat histori gitu, dan mendapatkan histori media lah bahasanya gitu ya. Dan akhirnya gue udah melihat nggak lama ada event lagi, akhirnya gue memberanikan diri untuk memegang kamera, dan akhirnya gue mengedit dan menghasilkan sebuah teaser atau karya. Oke, nah gitu. Bener sih, apa jadinya sebuah event nggak ada Iya. dokumentasinya, bener nggak sih men? Iya benar. Oh, buset, hambar lu nggak ada Sesuatu ya. yang dibawa pulang, bener nggak sih? Bener. Kenang-kenangan gitu sebagai bahan kenangan. Oke. Pengalaman udah cukup lama lah ya. Ya alhamdulillah. Kurang berapa tahun? Kalau untuk pengalaman kurang lebih dari 2017. 2017 Iya. sampai detik ini ya. Iya alhamdulillah sampai detik ini. Oke. Konsisten ya ke arah situ ya. Iya alhamdulillahnya tetap konsisten. Oke. Nah sama ini apa namanya pengalaman ini lah apa namanya selama lo menjadi seorang videographer atau video editing itu suka duka pengalaman yang sampai detik ini yang gak bisa lo lupakan itu apa sih? Pasti ada dong ya nggak? Banyak. Apa tuh? Coba.
Sebenarnya kadang kalau suka duka ya. Hmm? Kalau suka ya alhamdulillah kita diterima dengan hasil karya yang kita jadi gitu kan. Yang diterima dengan hati ke hati ya, begitu. Dan kalau dukanya itu ya kadang terjadi kendala memori crash atau tiba-tiba file hilang karena hard disk atau tiba-tiba pas kita lagi syuting lupa membawa memori. Biasa gitu sih. Dan kadang sukanya itu lebih apa ya, ya orang itu menilai alhamdulillah gitu kan, wih lu kok bisa begini, ya karena sebuah proses gitu, ya alhamdulillahnya kan alhasil gitu Oke, oke, oke. berjalan. Oke, lupa berarti ya. Sering tuh ya, maksudnya ya manusia namanya ya. Iya sih, Sering lupa gitu. ya namanya juga manusia. Iya, iya benar-benar. Tapi pernah nggak tiba-tiba lo apa namanya? Tiba-tiba lupa bawa kamera? Kalau lupa bawa kamera sih enggak. Enggak ya? Iya. Karena konyol sih. Itu konyol, masa kita udah pengen syuting dijadwalkan misalkan tetap sama klien, nanti mas saya tanggal 11 sekian 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 datang, oke, aduh mbak saya lupa bawa kamera. Iya sih konyol. Itu konyol banget asli. Kalau hard disk Alhamdulillah memori enggak. mungkin lah ya. Iya. Cuman kalau kamera konyol Iya. sih. Tapi pernah nggak lo nemuin klien yang bawel gitu? Tanda kutip gini, udah lo capek-capek video, udah lo capek-capek ngedit, minta revisi. Misalkan revisinya nggak tahu waktu lagi gitu. Mending sekali revisi, ini sampai 6 kali 7 kali. Itu Iya. gimana tuh? Pernah sih kalau untuk menjalanin revisi segala macam untuk dari klien itu pernah. Karena yang namanya klien kan ya, itu klien dia yang mempunyai suatu project kan ya, atau yang mempunyai suatu event dan segala macam. Ya udah, dan saya di hire untuk membuat video itu dan untuk mengedit. Ketika tidak enak di klien ya udah, akhirnya gue revisi. Oke, menarik sih. Nah ini Mas, ada teman-teman di sini yang mau nanya nih. Iya boleh. Ada Mas Ilham Wira Cahayu Oke boleh. atau Mas Bombom asik. Babe Celita. Oke Mas Ilham silakan. Kayak lagi teleponan deh. Kita jauh-jauhan loh. Iya. Karena social distancing, benar nggak sih? Iya. 1 meter ya. Iya, oke. Gini, Iya. pengen gak sih lo mengonsepkan suatu konser atau event sesuai nih kan karena lo basically lo kan di multimedia ya, Iya. ada foto ada video, pengen gak sih lo konsepin satu konser dengan visual itu dengan sesuai ekspektasi lo, pengen gak sih? Pengen Dan banget. itu apa? Pengen banget. Gua pengen banget kayak gitu, bener. Dan walaupun dengan tim, pasti harus dengan tim sih. Karena berkolaborasi itu lebih penting, begitu. Karena teman-teman juga kadang ada yang ngajak entah dari A, B, C kan. Ayo kita kolaborasi segala macam untuk event apa segala macam. Itu pernah gue, karena gue pernah melihat referensi segala macam entah dari WTF, entah dari DWP, entah dari Synchronize segala macem. Itu pengen banget yang nama ngasilin karya after movie. Ya deh, Ya. biasanya lo dalam satu project nih ya, entah itu dari project kecil sampai project besar gitu. Iya. Biasanya lo dalam tim itu bawa berapa orang nih? Dan apa aja tuh tugasnya tuh? Oh tugasnya? Ya. Biasanya kalau untuk besar sih belum terlalu besar ya. Maksudnya kalau gue pribadi masih mengikuti alurnya gitu ya. Kalau ada ya hayu gitu, kalau nggak ada ya udah. Tapi tetap berkonten lah istilahnya, membuat imajinasi. Terus kalau untuk di dalamnya itu di produksinya biasanya ada yang namanya produser ya kan, terus ada campers, ada sama misalkan si apa ya namanya, asisten campersnya itu gitu biasanya. Terus misalkan ada asisten direkturnya, ada sutradaranya, gitu sih. Produser, campers, apaan itu sih? Kalau- Campers apa pampers? Bukan, kalau campers tuh yang bisa kameramen lah gitu. Oh, iya. Iya kameramen. DOP gitu. Iya DOP bisa. DOP-nya DOP. jadi udah tersusun rata.
dengan si produser itu. Oke. Di sama ini Iya. udah mungkin udah banyak nih garap beberapa lah ya konser musik mungkin, Iya, entah komplo, entah apalah itu video-video. Iya. Kalau buat temen-temen gitu yang mungkin lusa atau tahun kapan gua mau nikah nih misal gitu, Iya. ya, mau Iya. nikah gitu. Amin, Gua amin, butuh amin. jasa lu nih Pen gitu loh. Amin. Gua butuh jasa lu. Kira-kira budget standar SOP-nya itu seperti apa sih? Share dong dikit. Gua pengen Sedikit ya. tahu. Kalau untuk biasanya kalau wedding tuh, kalau untuk apalagi teman gitu kan. Biasanya kalau gue pribadi, kalau gue biasanya segini gitu. Jadi mengajukan press list-nya. Kan di situ udah ada press list misalkan foto only sama editing sama apa namanya? Cetak ya, sama cetak itu udah 2,5 misalkan. Itu udah terima bersih. Terus misalkan sama video full segala macem sekian. Paling begitu. Kalau untuk temen ya bisa lah, ada yang berapa ya, ayo gitu. Buat anak-anak kali kali. Iya. Karena temen kan, karena susah payah bareng. Iya. Cuma lihat-lihat juga ya kan. Teman-teman bisnis bego. Iya ada sih situ. Ada sih ya. Iya. Ya suka tahu diri aja. Tapi pernah nggak lo Iya. ngerjain project gitu atau job nih ya? Iya. Job, tapi lo berangkat nggak ada duit sama sekali gitu. Iya. Apa sering gitu? Sering sih. Sering ya. Sering banget. Gimana ya? Gue kadang kalau udah dapet project segala macam apa gitu ya. Kadang udah miris gitu. Kantong tuh pas-pasan. Misalkan ada 10.000 ya udah. Intinya gue dateng aman dan terkendali. Udah gitu. Dan berkelanjutan dengan lanjut. Terus, gue pengen nanya nih. Iya, Kayak boleh. lo juga ngedit nih ya, selaku Iya. apa ya, bisa dibilang editor gitu. Iya. Biasanya lo kalau misalkan ngerjain project paling cepet itu berapa hari dan paling lama berapa hari? Kalau untuk projectnya tergantung ya, misalkan kalau gue lagi ngedit kompro, company profile itu bisa ya deadline kan. Kalau dari si pihak puskesmas, misalkan puskesmas nih gue lagi ngerjain puskesmas misalkan, deadline seminggu. Ya udah mau gak mau gue harus selesaiin tuh sebelum seminggu itu. Jadi sebelum seminggu itu masuknya misalkan 7 hari ya. Jadi gue 5 hari itu harus sudah kelar begitu. Terus kalau teaser itu kan jatuhnya momen paling cepat ya. Someday edit itu ya paling sekitar berapa ya? Tergantung mood juga sih. Karena mood kadang ada editor tuh mood-moodan juga ngedit. Misalkan moodnya lagi enak ya cepet gitu. Kalau gue biasanya kadang 3 menit pernah, 1 menit pernah gitu. Oke. Jadi gue juga pengen nanya lagi nih terkait kan kalau misalkan di dunia audio gitu, lo Iya. disuruh milih nih, lo milih live production apa post production gitu. Nah, yang pengen gue tanyain sekarang ini, lo milih jadi editor apa DOP? Sih sebenarnya semuanya. Tapi Oh, kalau hapus lo. iya, tapi nanti gue dibilang rakus lagi. Tapi lebih menuju ke editor dulu sih gitu. Editor ya. Tapi tetap DOP juga harus bisa. Maksudnya kita harus mengerti karena di kinerja editor itu kalau misalkan ketika kita belum paham di suatu DOP itu susah. Di editornya agak lama. Jadi begitu sih paling. Jadi harus bisa seimbang lah, sinkron. Iya, karena antara DOP dan editor itu berdampingan, benar nggak sih? Iya, benar. Oke, Mas Hadi, mungkin ini apa namanya? Iya. Pertanyaan terakhir adalah Iya. sharing dong Iya. buat teman-teman yang masih awam terhadap dunia video, dunia editor. Iya. Sharing dong sedikit cara untuk menuju ke dunia lo yang sekarang itu harus seperti apa sih? Iya. Kalau dari gue pribadi ya jadilah diri lo sendiri. Karena diri lo itu ya udah, ya diri lo gitu. Iya. Karena diri lo itu menjadikan bahwa lo tuh ya siapa? Gue ini siapa sih gitu. Karena gue pengen kayak gini, ya udah lakukan gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa semuanya. Tapi topi lo kayak ini, kayak Ya, betul. lukis. Ya. Oke, ini Iya, iya. pertanyaan Bapak Pamungkas yang selalu wajib diutarakan terhadap teman-teman yang memiliki sofa tersebut. Anjing.
Pamungkas tuh. Oke nih, Iya. ada 2 pertanyaan. Iya. Mohon dijawab dengan cepat, bijak dan tegas. Yang pertama adalah Ustaz Fairuz atau Mas Irul? Sampai harus sih. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Maruf lo. Dua-duanya. Dan yang kedua terakhir Iya. adalah apa bedanya ikan mujair sama ikan mas? Jangan gitu. Sama-sama ikan, cu. Oke, nggak serius ini yang terakhir. Iya. Mau jadi ustadz atau mau jadi seorang editor? Editor yang mempunyai rasa tanggung jawab dan akidah halal. Tegas, bijak. Makasih Hadi. Sekian. Selamat